Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Ya walaupun mungkin kita masih bertemu dalam keadaan seperti ini ya. Kita masih di masa pandemi. Walaupun sudah mulai tatap muka tapi terbatas ya. Dan mungkin walaupun hari ini adalah harusnya Bapak masuk kelas, mohon maaf karena ada hal yang tidak bisa Bapak tinggalkan. Hari ini semuanya masih dalam PJJ ya. Dan mungkin mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa berjumpa. Oke, untuk khususnya kelas 11, sebelumnya Bapak sudah membahas tentang program ini ya. Untuk pertemuan ini Bapak masih membahas program ini, hanya memperjelas saja ya. Itu materi lanjutan dari sebelumnya. Nah ini Bapak sudah kita masih membahas program ini ya. Kemana? Salah. Sekarang sudah muncul di layar mungkin ya. Kita masih membahas tentang program ini ya. Hasil dari pengumpulan buku catatan mungkin ada rata-rata ada titik-titik yang mungkin bukan salah ya, keliru. Nah, mungkin Bapak akan meluruskan sambil membahas materi yang selanjutnya, itu bisa dikatakan materi pamungkas dalam titik program ini ya, itu tentang memecahkan masalah atau menentukan nilai optimum, minimum dari optimum itu ada maksimum dan minimum ya dari sebuah permasalahan dari bentuk soal cerita. Oke, kita langsung saja. Yang pertama bentuk polinosial, kita langsung lihat ke bawah ya. Nah ini untuk menyelesaikan langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dari sebuah program ini. Yang pertama, menerjemahkan atau merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, menyelesaikan sistem ketidaksamaan yang merupakan kendala atau pembatas, mencari penyelesaian optimum maksimum. Ini tujuan terakhir kita ke sini. Ya, tujuan kita ke sini tadi. Mencari penyelesaian optimum, apakah nanti nilainya yang cari adalah maksimum artinya nilainya terbesar ya, kalau minimum berarti yang paling kecil. Next, lanjut ya. Nah, kita ke contoh soal saja. Tentukan nilai bentuk objektif dari model matematika berikut. Sistem persamaan linear dua variabel. Kita masih sistem persamaan linear dua variabel. Kita mohon maaf nih, bising ya. Angka yang pertama 2x tambah y kurang dari sama dengan 30. Mau dari saya tulis. Yang kedua 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 50. Nah, di mana ada x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan x sama y anggota bilangan c. Nah, sama halnya dengan pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya, ketika kita menentukan ketidaksamaan ini atau ketidaksamaan, berarti untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu dengan ada yang menggunakan dengan disebut metode grafik. Berarti otomatis kalau kita mau menentukan metode grafik, itu artinya harus memiliki titik potong dari kedua antara 2x tambah y ini ya. Kalau menentukan titik potong, kita bisa rubah dulu dari 2x tambah y, itu kita rubah menjadi ini nih, 2x tambah y sama dengan 30. Yang kedua berarti 2x tambah 3y sama dengan 50. Nah, untuk menentukan nilai kemarin rata-rata yang keliru itu di sini. Masih kebingungan mereka. Padahal ini sederhana untuk tabel pembantu ini. Jadi kalau misalkan untuk menentukan nilai x, y, kita menggunakan tabel ini, di mana x, y, awas hati-hati. Jadi nanti pola bacanya itu jangan dari kiri ke kanan, tapi dari atas ke bawah, karena dari formatnya itu x, y ke bawah. Nah, di mana ini 0? Dari mana ini 0? Dapat ini y 30 dari mana? 15 dari mana? 0 dari mana? Nah, ini 0 dari sini. 0 ini hanya pembantu saja.
ketika kita mau mencari nilai Y, nah ini nih. Ketika kita mau mencari nilai Y, ada persyarat-syaratnya. Kalau kita mau mencari nilai Y, maka syaratnya itu adalah X yang 0. Untuk apa ini? Yaitu untuk disubstitusi ke persamaan yang kita cari. Di sini adalah 2X, persamaannya 2X tambah Y sama dengan 30. Kalian tinggal ganti saja. Di mana untuk setiap nilai X yang ada di persamaan tersebut diganti oleh angka 0. Berarti kalau misalkan kita langsung saja sini, 2 kali 0 berapa ya? 0. Tambah Y, maka Y-nya berapa? 30. Dapat 30 sini. Ya. Tuh, yang kedua yaitu untuk mencari nilai X kebalikannya. Kalau tadi mencari nilai Y X yang 0, ini 0, sekarang ketika mau mencari nilai X berarti Y yang 0. Ini tinggal kalian ganti setiap nilai Y yang ada di persamaan tersebut diganti oleh angka 0. Nah, ya. Maka berarti 2X tambah 0 sama dengan 30. Berarti X-nya berapa? Y-nya 0. Berarti yang tersisa adalah 2X sama dengan 3. 2X tambah, Bapak tulis biar gak bingung ya. Sebentar, ini Bapak hentikan dulu. Sini dulu bentar. Bentar ya. Nah. Loading. Bentar. Nah, tadi kan gini. 2X ditambah Y, ini kan persamaannya. Maaf, salah. 2X tambah Y sama dengan 30. Jadi kan gini syaratnya untuk tabel pembantunya. Sini. Ini X, ini Y. Mengalah. Syaratnya itu adalah kalau kita mau mencari nilai X, maka Y yang harus sama dengan 0. Kalau kita mau mencari nilai Y, ini boleh. Ini mangga sama-sama saja. Tadi kan ini 0. Ini 0 kalau bos kan tulis. Ini artinya adalah kalau kita mau mencari nilai Y, maka X sama dengan 0. Kalau kita mau mencari nilai Y, maka X yang 0. Ini. Nah, kalian tinggal masukkan saja. X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Gitu aja artinya. Kita masukkan 2X tambah Y sama dengan 30. Nah, X-nya 0. Berarti tinggal ganti aja 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 30. Nah, maka ini kan 2 kali habis. Maka Y sama dengan berapa? 30. Itu maksudnya daripada di sini. Ini pun sama yang satu lagi. Yang satu lagi sama. Tadi kan ketika kita mau mencari nilai X berarti yang 0. Berarti 2X ditambah Y-nya berapa tadi? 0 sama dengan 30. Ini 0 dari mana? Tadi dari dasar pertama. Maka 2X sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 per 2. Hasilnya adalah 15. Maka didapatlah yang ini. Yang tadi ini adalah ketika X-nya 0, 30. Yang ini adalah 15. Nah, pola bacanya hati-hati. Jangan 0,15, tapi ke bawah. Yang pertama adalah 0, Y, 0,30. Yang kedua 15, ini yang kedua 15,0. Nah, ini. Jadi, yang dimasukkan ke dalam garis grafik grafik Pythagoras adalah 0,30, 15,0. Kita coba buat grafiknya. Nah, kita buat. Tadi yang pertama adalah titik pertama
0,30 ya. 10. Yang kedua itu adalah 15,0 ya. Nah, kita bikin. Pak, gimana sih? Nanti kan 30 dan angka yang banyak. Kita misalkan ini Y-nya 30, berarti kita simpan di sini 3. Otomatis dari sini 1, dari bawah itu 1 sampai 30. Y-nya adalah 5, X-nya 15. Ini kita bisa simpan dari 15, selesai sini. Udah seperti ini yang pertama lah. Ini titik ada antara 15,0, sedangkan yang atas 30,0. Udah tarik garis dari sini ke sini. Nah, itu langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian. Untuk menentukan apakah himpunan penyelesaian itu ada di sebelah kanan garis atau sebelah kiri garis, kalian boleh menggunakan titik uji, ya, menguji salah satu yang sederhana itu yang sering digunakan 0,0, titik uji 0,0. Nah, kita uji, ambil di sini titiknya, ini 0,0 titik uji. Kalau misalkan nanti bahwa 0, itu terbukti, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri garis. Tapi kalau misalkan tidak terbukti, sebaliknya, kita ambil titik uji sini, titik uji ya. Tadi soalnya apa, lupa lagi. Kita lihat dulu. 2x tambah y ya. 2x tambah y kurang dari sebentar. Kurang dari sama dengan 30. Kurang dari sama dengan 30. Stop dulu. Dua X tambah Y ini kan kurang dari sama dengan 30. Dari gambarnya itu dapat tadi seperti ini kan. Ini adalah 30, yang bawah adalah 15. Kita akan menentukan apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ambil titik uji. Titik uji itu 0,0. Kalian masukkan saja, substitusikan saja ke persamaan ini ya. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, berarti 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari, ini kecil ya, 30. Nah, tinggal hitung, 2 ke 0 berapa? 0 tambah 0, 0. Apakah betul 0 itu kurang dari sama dengan 30? Betul ya? Ya betul ya. Angka 0 kurang dari 30 berarti terbukti. Berarti kalau misalkan hasilnya seperti ini betul, bahwa terbukti angka yang tadi kita ambil titik ujinya 0, menghasilkan kurang dari angka yang ada di sini, berarti terbukti, maka daerah penyelesaiannya itu adalah sebelah kiri ya. Karena kesepakatan di awal, kalau misalkan sebelah kiri kalau kesepakatan kalau misalkan yang himpunan penyelesaian itu diarsir, karena di awal bahwa yang diarsir adalah yang bukan penyelesaian. Ini kan penyelesaian ini adalah HP, berarti yang diarsir ini yang diarsir yang bukan himpunan penyelesaian. Ini itu mungkin mudah-mudahan paham ya cara menentukan himpunan penyelesaian dari perusahaan ini. Next ya, lanjut ini ya, stop dulu ini, kita masuk lagi ke yang tadi. Lanjut ya, mana itu ya, ini di sini. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini yang pertama adalah 0,30 dan 25, mohon maaf, ini 30 tadi yang Bapak tadi gambarkan. Nah, ini nih. Nah, ini adalah
garis yang pertama tadi. Maka dari perhitungan di atas, yang pertama 0,30, yang kedua 15,0, untuk 2x tambah 3y nya didapat adalah 0,16 per 2 per 3, yang kedua 25,0. Maka grafiknya seperti ini, hasil kesepakatan bahwa yang diarsir merupakan bukan himpunan penyelesaian. Pak, kenapa ini ada yang ini diarsir? Karena di awal sudah dijelaskan bahwa ada batas X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ya. Terus di sini ada perpotongan dua garis. Kita cari, berarti di sini nanti ada beberapa titik. Yang pertama 0,30, yang kedua adalah titik yang ini nih, yang titik yang tengah antara perpotongan garis dua garis, terus 25,0. Untuk mencari titik yang tengah ini, yang 10,10 ini adalah kita gunakan yaitu sistem persamaan linear dua variabel ya. Di sini nih, 2x tambah y sama dengan 30, 2x tambah 3y sama dengan 50. Kita langsung kurang aja nih, sama nih 2x dan 2x dikurangi 2x habis ya. Terus y dikurangi 3y, berarti 1 dikurangi 3 min 2 sama dengan 2 min 20. Dia mana min 20, yaitu 30 dikurang 50 min 20. Maka y sama dengan 20 dibagi min 2, hasilnya 10. Maka didapatlah y-nya sama dengan 10. Kalau dapat salah satu, kita masukkan substitusi saja, yaitu gini gabungan nih antara eliminasi dan substitusi. Karena nilai y sama dengan 10, maka 2x tambah y sama dengan 30. Ini 2x tambah 10, ini 10 dari mana? Dari sini. Ya, dari atas, y sama dengan 10. Maka 2x ini berlaku pindah ruas, bolehlah dikatakan pindah ruas. Atau misalkan ya pindah ruas, yaitu 2x sama dengan 30 dikurangi 10. Ini hasilnya 20. Maka x sama dengan 10. Jadi titik koordinat titik kedua garis itu adalah 10,10 ini ya. Saya lanjut. Kita mencari optimumnya sekarang. Jadi gambar 2.7 tampak bahwa titik-titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian adalah titik 0,0, 15,0, 10,10, dan 0,162 per 3. Maaf ini sedikit kecil. Selanjutnya selidiki nilai fungsi objektif nih. Yang maksud fungsi tujuan itu adalah fungsi objektif Z sama dengan X tambah Y untuk masing-masing titik tersebut. Jadi kalian bikin tabel sama halnya dengan tabel 2.12, di mana untuk kolam yang pertama kalian masukkan 0,0, yang kedua 0. Jadi tergantung titik-titik batas yang menentukan daerah penyelesaian di atas di sini. Yaitu ini nih, yang tengah yang putih ini. Ini adalah pembatas dari jadi dengan semua. Yang 25,0 gak masuk, 0,30 juga gak masuk karena itu bukan himpunan penyelesaian, ada dua garis. Kita berbicara adalah himpunan penyelesaian antara dua garis, bukan satu garis lagi. Jadi batas-batasnya itu yang pertama C, ada A nih 15,0 dan B dan 0,0, berarti ada 4 yang dimasukkan. Selain dari garis tersebut tidak dimasukkan. Maka di sini hanya ada 4, 0,0, 15,0, 10,10, 0,162 per 3. Paham ya? Kalian tinggal masukkan, substitusikan saja ke fungsi objektif, yaitu X tambah Y. Di mana untuk yang pertama 0,0, X tambah Y ya udah. X-nya 0, Y-nya 0, tambah 0, hasilnya 0. Titik yang kedua yaitu 15,0, X-nya 15, Y-nya 0. Berarti tinggal 15 aja tambah 0, hasilnya 15. Yang kedua 10,10, berarti X-nya 10, Y-nya 10. Berarti 10 tambah 10, 20. Yang ketiga, yang terakhir 0,1622 per 3. Tinggal tambahkan saja langsung 0 ditambah 16 2 per 3. Hasilnya adalah 16 2 per 3. Nah, di sini kita lihat nilai yang terbesar berapa? Adalah 20. Berarti otomatis nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah 20. Selesai. Itulah yang disebut dengan nilai optimum. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini mungkin beda lagi ceritanya, supaya tidak terlalu panjang durasinya.
Seorang pedagang beras hendak mengangkut 60 ton beras dari gudang ke tokonya. Untuk keperluan tersebut, ia menyewa dua jenis kendaraan yaitu truk dan pick up. Dalam sekali jalan, satu truk dapat mengangkut 3 ton beras, sedangkan pick up dapat mengangkut 2 ton beras. Untuk sekali jalan, biaya sewa truk adalah Rp50.000, sedangkan pick up Rp40.000. Dengan sewa seperti ini, pedagang beras tersebut seharusnya menyewa kedua kendaraan itu sekurang-kurangnya 24 kendaraan. Ini perintahnya nih. Buatlah model matematikanya. Berapakah banyak truk dan pick up yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Dan berapa biaya minimum tersebut? Jadi ini rangkaian yang pertama kita buat modelnya dulu. Yang kedua kita menentukan optimum untuk minimumnya. Samanya dengan tadi ya. Langkah-langkahnya ini. Jadi terjemahkan dulu dari soal cerita itu ke dalam bentuk model matematikanya. Jadi untuk di tahapan ini Bapak hanya sampai ke pemodelan saja. Dan untuk selanjutnya kalau sudah dapat model matematikanya, kalian tinggal selesaikan dengan cara seperti ini. Nah, Pak, mana yang disebut minimum? Berarti nilai yang paling kecil, ya. Nilai yang paling kecil. Kalau maksimum nilai yang paling besar. Kalau perintahnya nilai maksimum berarti angka yang paling besar dari hasil substitusi ke fungsi objektif, itulah disebut maksimum. Kalau minimum berarti hasil yang paling kecil dari substitusi ke fungsi objektif, ya. Oke, lanjut ke sini. Nah, untuk mempermudah dalam membuat model matematika, dalam Programmir kalian bikin tabel seperti ini. Sama tabel 2.1. Ini untuk masalah kendalanya itu adalah banyak kendaraan dan banyak muatan dalam ton. Kita misalkan untuk truk adalah X dan banyak pickup adalah Y. Ya. Jadi yang dimisalkan itu adalah banyak truk dan banyak pickup. Banyak kendaraan itu berarti X dan jenis 1 X, jenis 2 Y. Maksimumnya berapa? 24. Tadi kan jelas di atas. Si pedagang itu menyewa paling banyak berapa titik? Nah ini sekurang-kurangnya 24 kendaraan, yaitu yang di pembatasnya. Banyak muatan 60. Terletis lagi ke atas. Ada mana? Nah, seorang pedagang beras hendak mengangkut. Jadi banyak muatan yang diangkut adalah 60 ton. Nah, tinggal langsung saja nih X ditambah Y. Kenapa? Nah, untuk menentukan simbol di antara apakah lebih dari atau kurang dari, lihat pahami soalnya. Pahami soalnya di sini. Untuk 24 apa kata-katanya? Di sini nih. Pedagang beras tersebut diharuskan menyewa kedua kendaraan itu sekurang-kurangnya. Berarti sekurang-kurangnya 24. Berarti paling sedikit ya, berarti lebih dari dong. Berarti lebih dari. Kalau yang 3X tambah 2Y, kita lihat di atas. 60 ton. Mengangkut 60 ton. Apakah mungkin kurang dari? Kalau misalkan di sananya untuk pick up membawa 3X ditambah 2Y, apakah mungkin kurang dari 60? Kalau kurang dari 60 berarti otomatis barangnya tidak terangkut semua. Ya, berarti yang boleh juga lebih dari. Berarti maka 3X tambah 2Y lebih dari 60. Nah, dibatasi X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Itu mungkin ya. Nah, maka model matematika dari soal permasalahan tersebut adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 24, 3X tambah 2Y lebih dari 6 sama dengan 60, dengan X lebih dari 0, Y lebih dari 0, dan X, Y adalah anggota bilangan C. Nah, ini sebagai latihan ya, silahkan kalian kerjakan. Ini hanya sampai membuat model matematikanya saja. Walaupun nanti mungkin kayak ada waktu, boleh silahkan lanjut ke penyelesaiannya sampai ke akhir, apakah minimum atau nilai minimumnya berapa, silahkan kalian cari ya. Cukup ya. Lanjut untuk ini, untuk yang kedua soal nomor 2, sehingga silahkan kalian kerjakan, dan jangan lupa juga yang tadi Bapak jelaskan silahkan kalian catatlah sebagai refleksi kalian, apa yang didengar, apa yang mungkin dilihat, silahkan kalian catat. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kita bisa langsung bertatap muka ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu,
Mudah-mudahan kegiatan PTMT khususnya di sekolah kita, umumnya di seluruh Indonesia, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap menjaga kesehatan, tetap gunakan protokoler kesehatan ya. Oke, saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan dan mungkin pada penjelasannya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.